Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Fitriani, NPM 2101010007 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas E, semester 2. Di sini saya akan membahas tentang materi iman kepada Allah, yaitu tentang tauhid. Mata kuliah Akidah Akhlak dengan dosen pengampu, yakni Bapak Dosen Dedi Wahyudi, dengan kode etik AA002E. Yang pertama, pengertian tauhid. Menurut ilmu syariat, arti dari tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang secara bahasa memiliki arti keesaan, yaitu meyakini dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, tunggal, satu. Sedangkan menurut istilah syar'i, tauhid bermakna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun dan hanya menyembah Allah, bukan selainnya. Asal muasal makna tauhid adalah yakin bahwa Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Seperti yang telah dijelaskan oleh Muhammad Abduh, tauhid merupakan ilmu yang di dalamnya membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib dan muhalnya Allah, dan juga sifat jaiz atau sifat yang boleh ada atau tidak pada Allah. Selain itu, tauhid juga membahas tentang para rasul, yaitu tentang sifat wajib dan muhalnya rasul, serta sifat yang boleh ada atau tidak pada diri rasul tersebut. Seperti yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 158, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapat petunjuk. Quran surah Al-A'raf ayat 158. Lalu yang kedua, pembagian tauhid. Para ulama membagi tauhid menjadi 3 bagian, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang pertama, tauhid rububiyah. Rububiyah ialah sebuah kata yang dinisbatkan oleh salah satu nama Allah, yakni Rob, yang memiliki beberapa makna, yaitu Al-Murabbi atau pemelihara, Al-Nasir atau penolong, Al-Malik pemilik, Al-Muslih yang memperbaiki, dan Al-Sayyid atau tuan. Tauhid rububiyah bermaksud mengesahkan Allah dalam segala hal. Allah lah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, yang maha memberi rezeki, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Tauhid memiliki beberapa dimensi keimanan. Yang pertama, percaya atau beriman terhadap semua perbuatan-perbuatan Allah yang sifatnya umum. Contohnya yaitu menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan menguasai. Yang kedua, percaya terhadap takdir-takdir yang telah ditetapkan olehnya. Lalu yang ketiga, percaya terhadap zat-zat Allah. Hal tersebut berdasarkan surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah juga menerangkan rububiyahnya di dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya, Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil perlindunganmu dari selain Allah? Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudorotan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidak akan muncul satu rasa atau suatu rasa keraguan untuk orang yang berakal terhadap rububiyah Allah, bahwa Dialah hanya satu-satunya Tuhan yang dapat menciptakan langit dan bumi, memberi rezeki, menghidupkan, dan mematikan.
Seperti pengakuan orang-orang Quraisy ketika ditanya mengenai siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapakah Tuhan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Tauhid rububiyah sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu tauhid khalqiyah, tauhid hukum dan kekuasaan, dan tauhid mutaba'ah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita percaya bahwa Allah lah tujuan kita beribadah. Hanya kepada Allah yang wajib kita sembah, tempat meminta pertolongan, dan tempat kita berkeluh kesah. Kita sebagai umat Islam haruslah menaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam tauhid uluhiyah, pada dasarnya Allah menciptakan manusia dan makhluk lainnya tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid uluhiyah juga disebut dengan tauhid ibadah, karena pada hakikatnya tauhid ini adalah mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tauhid asma' wa sifat. Tauhid asma' wa sifat adalah pengakuan secara tegas terhadap kesempurnaan semua nama dan sifat Allah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Menurut istilah, tauhid asma' wa sifat yaitu penetapan yang dilakukan oleh seorang hamba mengenai nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan baginya di dalam Al-Quran maupun hadis, serta mempercayai makna dan hukum-hukumnya tanpa ada ta'til, ta'if, dan tamsil. Kita semua harus mengimani semua nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Al-Quran maupun hadis tanpa adanya penyimpangan dan penyerupaan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11 yang artinya, tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk membicarakan tentang hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh akal terhadap suatu kepercayaan, karena akal manusia tentu tidak bisa mencapai pengertian zat Allah dan kaitannya dengan sifat-sifat yang terdapat padanya. Lalu yang selanjutnya, hakikat dan konsekuensi syahadatain. Syahadat memiliki 2 makna, yakni syahadat tauhid dan syahadat risalah atau syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan tauhid risalah adalah bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Syahadat asal katanya yaitu syahada yang memiliki arti musyahada atau menyaksikan, syahadah kesaksian, dan half atau sumpah. Syahadat merupakan sebuah pondasi yang utama di dalam ajaran Islam. Di dalamnya dibangun sebuah akidah Islam yang sahih, akhlak yang baik, dan beribadah dengan benar. Adapun makna la ilaha illallah yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terkandung di dalam firman-Nya yang artinya, kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah, itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 62. Dahulu, orang-orang kafir Quraisy sudah tahu bahwa la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi, menyembah hanya kepada Allah dan hanya mengesahkan Allah dalam urusan ibadah, meninggalkan ibadah-ibadah selain kepada Allah, memohon syafaat kepada Allah, karena Allah adalah tempat kita meminta petunjuk dan Islam merupakan agama yang benar. Ketika ada orang yang mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak paham dengan maknanya dan tidak mengamalkannya, ataupun mengaku bahwa orang tersebut bertauhid tapi ia tidak mengerti apa tauhid itu, justru malah ia beribadah dengan ikhlas kepada selain Allah, berarti orang tersebut berada dalam kemusyrikan. Lalu pembagian syirik. Dilihat dari sisi ibadah, Ibnu Taimiyah membagi syirik dalam 2 bagian, yakni syirik terhadap rububiyah Allah dan syirik terhadap uluhiyah Allah.
syirik terhadap rububiyah Allah, yaitu menganggap bahwa ada yang mampu mengatur jagat raya ataupun takdir selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal hanya Allah lah yang mampu mengatur alam semesta ini. Syirik besar atau syirik uluhiyah disebut juga dengan syirik terang-terangan, yakni menduakan Allah ataupun menjadikan objek lain sebagai sesembahan atau dijadikan tempat meminta dan memohon. Misalnya, menyembah berhala, pohon, matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan syirik kecil biasa disebut dengan syirik tersembunyi, yakni melakukan segala hal dengan tujuan yang bersifat dunia, bukan semata untuk mencari ridho Allah. Contohnya yaitu riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang merusak tauhid. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rusaknya tauhid seseorang. Menurut Imaduddin Abdul Rahim, diantaranya yaitu riya, egois, takut, zalim, dan dengki. Yang pertama, riya. Riya secara bahasa artinya melihat. Sedangkan menurut istilah, riya berarti perbuatan memperlihatkan dirinya sendiri kepada orang lain, baik dalam hal ucapan, perbuatan, sikap, dan lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang yang melihatnya. Sikap ini timbul berawal dari ujub, yaitu bangga terhadap diri sendiri. Sikap seperti ini kebanyakan timbul setelah selesai melakukan sesuatu hal yang mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mencegah perbuatan ujub yaitu menurut Imaduddin Abdul Rahim adalah dengan senantiasa mengingat Allah atau berzikir dan menanamkan di dalam hati bahwa yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ananiyah atau egois. Sikap ananiyah atau egois yaitu sikap mementingkan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Kita di bumi ini sebagai makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan makhluk lain untuk mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dalam masa hidup kita, setiap orang akan terikat oleh ketentuan yang tidak bisa diabaikan, yakni bermasyarakat. Sikap egois ini akan mendorong seseorang ke arah yang berbahaya, yang dapat mengakibatkan menuhankan dirinya sendiri. Hal tersebut yang dapat menghancurkan tauhid seseorang. Lalu yang ketiga, takut dan bimbang. Penyakit takut timbul karena adanya rasa bimbang. Penyakit ini tumbuh karena kekurangan atau kurangnya keyakinan seseorang terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan orang tersebut kurang dalam memasrahkan segala nasibnya pada Allah atau kurang tawakal kepada Allah. Penyakit takut dan bimbang dapat dicegah dengan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu zalim. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan dari kata zalim adalah adil. Sikap zalim dapat tumbuh ketika seseorang melakukan hal yang di luar batas kewajaran, biasanya bertolak belakang dengan hukum-hukum dan sunnah Nabi. Lalu yang kelima yaitu dengki atau hasad. Penyakit ini timbul karena adanya rasa tidak suka dengan kesenangan yang didapat oleh orang lain. Pada sikap ini, orang tersebut selalu menganggap bahwa dirinya lah yang paling hebat atau paling baik daripada orang lain. Jadi, ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang dia tidak mendapatkannya, maka di dalam hati orang tersebut akan muncul sifat dengki ini. Adapun dengki ini berasal dari sikap takabur atau sombong. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang seluas-lebarnya. Dan hanya kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.